gue dengar suara ngegeraman, orang ngegeram. Pertama cuma gini doang, gue santai, gue ngerokok. Tiba-tiba geraman, dia ngegeram lagi, tapi suaranya lebih kencang. Yang tadinya cuma pohon-pohon biasa, lama-lama ngebentuk bang. Sekeliling gue itu batu, itu tembok. Bang, gue kayaknya nggak mau lanjut ke puncak. Anak-anak butuh ini loh. Gue nggak sanggup. Lo pikirin nyawa temen lo, jangan lo tinggal-tinggal aja. Lo tahu, ini orang mau mati di gua Walid Gunam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Lukas. Waduh, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lagi nih Bang ya. Sebelumnya memang udah pernah ngopi-ngopi juga Bang ya. Dan teman-teman semua, Bang Lukas ini merupakan seorang penulis horor pendakian gunung. Makanya bajunya nih cerita horor pendaki gunung gitu kan. Dan itu ada media Facebooknya Bang ya. Ada media Facebook. Apa tuh Bang? Iya, CHPG, cerita horor pendaki gunung. Nah, untuk teman-teman semua yang penikmat horor nih, ya, yang pengen tidur terus nggak mau tidur, langsung aja nih masuk atau gabung Bang ya di cerita horor pendaki gunung atau ke Facebooknya Bang Lukas juga, yaitu Lukas Priyatno. Nah, Instagram ada Bang? Nggak, gue main Facebook aja. Main Facebook tapi ada YouTube. Nah, YouTube-nya apa tuh Bang? Sama nama gue Sama. juga. Dan itu kalau boleh tahu, mungkin teman-teman semua kan belum tahu nih Bang ya. YouTube-nya tuh ngebahas apa sih Bang? Ya, seputaran cerita pendakian sih. Cerita pendakian Bang ya. Dan pasti horor. Horor. Dan ada bukan beberapa sih teman-teman semua, tulisan-tulisan Bang Lukas tuh kalau kita baca dalam keadaan gelap tuh bikin merinding koplo. Bener Bang, gitu bener. Salah satunya itu yang apa tuh, bagian tubuhku tuh. Lo kalau nggak merinding bukan orang. Gitu kan. Oke Bang, karena openingnya udah terlalu lama nih Bang ya. Jadi pada video kali ini Abang pengen menceritakan saat pendakian gunung mana tuh Bang? Di Gunung Cermai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Wow, top Jawa Barat. Top Jawa Barat. Kalau boleh tahu lagi nih Bang, tahun berapa tuh Bang? Belum lama Bang, tahun 2020 kemarin. Wow, melalui jalur Palutungan. Iya. Wih. Ini kalau udah Bang Lukas cerita pastinya teman-teman semua harus siap-siap merinding koplo ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang, ngalamin kejadian apa aja tuh Bang? Sedikit aja tuh Bang. Sedikit aja nih Bang ya. Gua di pendakian itu bertemu tembok. Di dalam hutan, gue ngeliat tembok. Dan gak cuman gue yang ngeliat. Semua ngeliat. Bikin penasaran banget sih, karena tadi ngeliat tembok, pasti tembok apakah itu gitu kan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Mantap Bang. Sikat. Jadi kejadiannya waktu itu di tahun 2020, tepatnya bulan Oktober Bang. Gue mau ngadain open trip. Kan tahu sendiri kan di tahun 2020 itu masih kenceng-kencengnya COVID kan waktu itu Bang. Cuman dari pihak Palutungan itu dapat kabar dari pihak Palutungan bilangnya yang penting lu ada surat kesehatan sama dan menyatakan peserta itu bebas dari COVID. Akhirnya gue bikin acara open trip itu dan alhamdulillah pesertanya itu ada sekitaran 30 orang, 31 termasuk gua. Itu kan
Dan gue ada 7 orang nih yang nemenin gue di dalam pendakian itu, 7 orang tim gue lah kasarannya. Yaudah akhirnya kita kumpul di base camp gue yang ada di daerah Bekasi. Kita kumpul, kita berangkat hari Jumat, waktu itu hari Jumat malam sekitaran jam 9. Karena ini pesertanya banyak Bang ngomong, jadi gue nyewa mobil tuh mobil kayak TNI gitu loh. Gue nyewa mobil TNI dan berangkatlah dari Bekasi jam 9 malam. Nah singkat ceritanya, di sepanjang perjalanan nggak terjadi apa-apa, normal-normal aja. Sampai di Palutungan itu sekitar jam 3 pagi waktu itu. Jam 3 pagi nyampe Palutungan. Udah tuh sebagian anak-anak yang pada istirahat, gue sendiri langsung tidur waktu itu Bang ngomong. Udah capek banget, gue langsung tidur. Dibanguninnya itu sekitaran jam 5:30 pagi. 5:30 pagi kita udah siap-siap. Gua nyiapin makanan segala macam, anak-anak juga pesertanya udah. Yo yang mau mandi silakan, yang mau beres-beres silakan, dan packing ulang itu udah pasti. Sekitaran jam 7 sampai jam 7:30 itu gua ngurus simak sih. Nah datang ke base camp Palutungan, gua buat ngurus simak sih. Nah pada saat itu ada kejadian yang menurut gue, aduh kok di luar dugaan gue gitu Bang ngomong. Jadi pada saat gue bawa surat yang menyatakan gue orang bebas dari COVID sama surat kesehatan itu, di sana dituntut untuk cek kesehatan lagi di sana. Iya, jadi terlalu banyak makan waktu di situ aja, iya, di situ aja. Jadi harusnya estimasi gue berangkat jam 8 atau jam 9 pagi, ngaret sampai jam 11 siang gitu. Itu gara-gara kasus itu. Gue sempat debat waktu itu dari pihak dari pihak kedokteran sana lah, pihak kesehatan sana. Gue bilang gue udah bawa surat ini, gue bilang gitu. Tapi memang diharuskannya harus dicek di sini Bang, dia bilang gitu. Yaudah akhirnya gue rundingan sama anak-anak dan akhirnya kita cek lah satu-satu. Dan sampai makan waktu berapa lama, sampai 1-2 jam itu akhirnya gue bisa start itu jam 11 siang. Harusnya kita jam 8 ngaret sampai jauh banget jam 11 siang. Dan gue bilang sama tim gue nih, kita jangan sampai terjebak malam di sana. Jangan sampai terjebak malam, soalnya Palutungan yang lumayan rapat juga di Cermai itu. Yaudah nih, kita berangkat jam 11. Lewatin jalur, udah masuk hutan rimba. Kita dapat pengarahan lagi sebelum sampai ke pos 1. Dari pengarahan itu kita lanjut lagi perjalanan. Jadi saat ini kita bagi menjadi 3 tim nih Bang. Dan sedangkan gue adanya di tim 3. Jadi masing-masing tim itu ada 10 orang. Tapi di tim gue ada 11 termasuk gue. Dan gue salah satu pendaki yang doyan sweeper. Paling belakang. Iya. Karena memang untuk menggawangi, mengayomi. Karena udah paling tua gue. Iya, jadi alasannya belakang aja deh. Iya. Udah. Akhirnya gue lanjut lagi perjalanan. Sampai di mana gue ngerasain ada yang aneh pas waktu melewati Kalimati. Sebelum pos 1 kita harus wajib melewati Kalimati karena memang cuman jalur itu satu-satunya. Pada saat gue melewati, jadi gue tim 3 nih, tim 1, tim 2 udah jalan duluan, tinggal tim gue belakang tim 3. Pada saat melewati Kalimati itu, gue sempat bilang sama peserta open trip gue, ini namanya Kalimati. Di sebelah kiri kita, kenapa disebut Kalimati? Ada aliran air, tapi nggak tahu asal-usulnya dari mana ini air, tapi cuma ada air aja, yang nggak mengalir sama sekali, gue bilang itu. Di ujung Kalimati itu, kalau emang yang lain tahu pernah lewat ke Palutungan, Kalimati itu ada kayak sebuah gua kecil di ujung sananya dan di bawahnya ada air gitu kan ngomongnya. Nah pas gue melewati itu gue udah ngerasanya udah gak enak pertama. Karena memang yang gue dengar mungkin karena gue sering dengar hal mistis di Gunung Cermai itu, jadi timbullah rasa-rasa seperti itu. Pada saat melewati itu gue nggak tahu yang lihat itu cuman gue doang atau peserta lain lihat. Kayaknya sih kalau dari gaya jalan mereka kayak cuman gue doang yang ngeliat. Jadi di saat gue melewati gua kecil itu gue lihat ada gue nggak tahu nih ya ini wanita atau laki-laki, posisinya pakai baju putih-putih tapi bertapa Bang. Jadi begini, gue pas ngeliat itu, gue pikir logika gue, ini seorang petapa,
Udah, jadi gua nggak abain, gua juga nggak ngasih perhatian ke sana buat peserta gua, karena nanti takutnya malah mikirnya yang wah ini bakal gimana. Jadi gua tetap diam situ. Ini petapa cuman gitu aja bang, dia begini aja tanpa bereaksi apapun, ngelihat kita lewat situ dia nggak bereaksi apapun. Sampai dimana kalimat itu kan mentok di sebuah batu dan langsung ngambil kanan kan. Nah udah ngelewat itu, kita ambil kanan, nggak terjadi apa-apa lagi di sana. Sampailah kita di pos 1 Cigowong, dimana di pos 1 itu tahu sendiri, di sana mata air satu-satunya untuk kita bawa ke atas puncak gunung gitu kan. Yaudah, di pos 1 itu kalau nggak salah itu sekitar jam 2 siang waktu itu. Yaudah, gue bilang sama peserta yang mau sholat silakan sholat. Sebagian dari tim gue kita nyiapin kopi, makanan yang bla bla bla, pokoknya makanan ringan lah yang kita hajar di sana. Karena takutnya kalau kita masak di tempat itu, kita nanti pasti kejebaknya malam bang. Caranya estimasi gue tuh, gue nggak mau sampai jalan di malam hari bang. Gitu ya udah. Dari situ kita udah ramah-tamah, kita ngobrol-ngobrol. Ini yang gue paling gak enak, gue kebelet BAB waktu itu di pos 1 itu. Itu posisi jam 2 karena mungkin gue habis ngelakuin kegiatan itu, jadi apa ya, jadi itu gue berasanya itu kayak udah sore aja bang. Gue ngerasain udah sore aja. Yaudah, gue bilang ada yang mau bareng ke kamar mandi gak? Gue bilang gitu. Kamar mandi kan dari pos yang itu kan agak ke ujung sana ya bang ngomongnya. Enggak bang, udah duluan. Yaudah, akhirnya gue jalan sendiri. Yang gue inget di kamar mandi itu ada 2 pintu dan sebelah-sebelahan bang. Ya kan, sebelah-sebelahan. Jadi satu pintu ini masuk satu pintu, di sebelah ada tempat lagi gitu. Jadi nih, gue lakuin ritual lah di situ ya kan, sambil ngerokok bang, sambil ngerokok. Gue dengar di sebelah kiri gue kayak dengar ada suara, ada orang lah. Ada suara orang. Ya normal aja dong, emangnya WC umum, jadi wajar aja kalau di sebelah ada orang. Tapi orang yang di samping gue lama-lama kayak jadi kayak orang. Gue dengar suara ngegeraman, orang ngegeram. Pertama cuma gini doang. Gue santai, gue ngerokok. Tiba-tiba geraman, dia ngegeram lagi. Tapi suaranya lebih kencang. Gue bilang, anjing. Dari situ gue merinding bang. Gue merinding tuh. Gue merinding di situ juga gue merinding, dan akhirnya gue udahin. Buru-buru gue paling pertama. Dan yang bikin gue kaget lagi, di sebelah nggak ada orang. Pintunya kebuka bang. Itu kenapa gue bilang gue sadarnya itu udah sore banget, soalnya udah redup banget bang. Udah redup banget, kabutnya udah turun. Tapi gue nggak tahu itu tepatnya jam berapa. Pokoknya perasaan gue tuh udah sore banget. Dari situ udah gue balik lagi ke anak-anak. Gue makan cemilan yang tadi gue bikin. Gue nggak cerita pada saat itu gue kejadian dengar suara ngegeram di kamar mandi itu, gue nggak cerita sama sekali. Karena nanti ya lagi-lagi bakal ada sesuatu yang bikin gak enak lah nanti di peserta pendakian. Gue pikir waktu itu kayak gitu. Udah dari sana gue pastiin kita udah kisi perut, yuk kita gas lagi, karena perjalanan kita masih cukup jauh banget, gue bilang gitu kan. Yaudah kita packing ulang, langsung bawa tas satu-satu. Tim 1 jalan, tim 2 jalan. Gue sebelumnya bilang sama tim 1 dan tim 2 melewati pos 2 Kuta itu lanjut jalan aja, kita mentokin di panggoyangan badak aja di pos 3, gue bilang gitu kan. Siap bang, ya udah. Karena posisinya dari pos 1 ke pos 2 itu kan cuman sekitar 15 menit lah. Ya udah langsung digas aja ya, gue bilang gitu. Siap bang, akhirnya digas. Udah tuh, gue tetap jalan ada di paling belakang. Gue ngeliatnya kamar mandi itu, ya udah nggak ada siapa-siapa. Kamar mandi itu kamar mandi yang normal, cuman emang ya karena nggak ada lampu, jadi kesan mistik. Betul. Gue ngerasain. Udah sampailah di pos 2 gue sempat ngebreak sebentar buat bakar rokok. Yuk lanjut jalan lagi. Singkat cerita sampailah kita di pos 3. Sampai di pos 3 niatnya cuma istirahat sebentar, langsung nge-track lagi nih bang, karena gue nggak mau kejebak malam. Yaudah, karena yang nanti bakal kita lalui itu adalah
kalau menurut cerita-cerita yang lain-lain, pos 3 Panggoyangan Badak sampai di pos 4 Arban itu adalah jalur termisisnya di jalur Palutungan. Itu kenapa gue wanti-wanti jangan sampai gue terjebak malam di jalur ini, gue bilang gitu. Dari situ ternyata manusia cuma bisa berencana bang ngomong, dan gue ngerasainnya di sana. Akhirnya hujan lebat, terpaksa gue bikin tenda darurat pakai plywood. Gue bikin plywood ada sekitaran 3-4 plywood karena kita memang pesertanya banyak. Udah gue siapin semuanya, akhirnya kita bentangkan untuk plywood dan kita yalah pada bernaung lah di dalam itu. Gue liatin, gue tertuju sama kawan gue satu namanya Teddy. Itu begini aja, wah gue bilang nih orang kedinginan nih. Akhirnya gue coba samperin dia kan, "Lo kenapa Ted?" "Tahu bang, gue dingin gue bilang gitu. "Yaudah, sarung tangan lu buka," gue bilang gitu, "kayaknya udah basah." Soalnya kan dia bantuin gue bikin plastik juga kan. Terus dibuka, ini udah pucat bang, tangannya udah pucat gitu lah gue bilang. Begitu lama-lama darinya begini bisa, lama-lama begini sendiri, kaku. Akhirnya gue punya inisiatif, gue ngambil bawang putih, gue papak, terus gue suruh kunyah dan gue suruh telan. Ya ini juga salah satu buat yang lain juga, kalau ada seperti kejadian ada yang kawan lu kayak gitu, langkah ini yang harus pertama lo lakuin, harus langkah ini. Udah gue papain, gue suruh makan, gue suruh minum, dan dari situ udah, dan bereaksi bang, alhamdulillahnya bereaksi. Dan yang tadi tangannya membiru ini udah, yang kaku itu tadi udah mulai bisa digerakin, alhamdulillah bisa digerakin. Tapi sialnya hujannya nggak berhenti, dan memang jalur Palutungan Ciremai via Palutungan itu memang di jalur itu memang benar ketutup rapat, padat banget. Dan gue lagi-lagi gue nggak tahu tepatnya itu jam berapa, pokoknya gue inget itu udah gelap. Meskipun gue masih bisa lihat agak ada pantulan cahaya yang masih masuk sedikit, tapi gue pastiin itu udah gelap. Akhirnya udah, jadi gue bikin strategi sama anak ini, karena kita nggak mau terlalu lama bergerak. Gue minta 5 orang cabut duluan menuju pos yang kita pengen. Kita pengennya ngecamp di pos 6 waktu itu bang. Ya udah, tapi jangan maksain juga. Seandainya maghrib kita belum sampai pos 6, sudah pastiin kalau nggak di pos 4 atau pos 5. Nggak apa-apa, kita jangan maksain. Soalnya ini hujan, gue takut kenapa-napa lagi sama anggota yang lain. Yaudah sepakat. Akhirnya 5 orang yang bawa tenda itu cabut duluan bang ngomong. Gue ngegawangin di belakang. Pada saat perjalanan itu, kawan gue bilang, "Bang, lu depan aja, biar gue sweeperin." Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Yaudah. Akhirnya gue yang leaderin. Waktu itu kita bawa HT bang 3. Kita udah safety-in, kita bawa HT juga, masih bisa kontak-kontakan di depan. Udah gue jalan melewati dari pos 3 menuju pos Arban itu. Tiba-tiba kawan gue yang jadi sweeper cuma beberapa menit itu ngontek gue, "Bang Lukas, bisa stop dulu sebentar gak?" "Oh bisa, kenapa?" Gue bilang gitu. "Gak apa-apa, gue mau ngomong langsung aja sama lo." Yaudah, gue tunggu nih. Jadi peserta gue suruh stop semua, break dulu, istirahat. Yaudah, nah kawan gue yang di belakang nyamperin gue nih, nyamperin gue, "Bang, gue nggak sanggup jalan di belakang." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, gue nggak sanggup aja jalan di belakang." Yaudah, sekarang gini, lo leaderin, lo kontak yang paling depan, radius kita masih aman, gue bilang gitu. Yang penting ada apa-apa, lo tetap kontak lewat radio, gue bilang gitu kan. Gue nggak tahu nih apa yang dirasain sama kawan gue ini, tiba-tiba dia ngomong, gue nggak sanggup lagi jalan di belakang, gue nggak sanggup lagi. Posisinya itu udah bener pure, udah gelap banget. Yaudah, akhirnya yuk berangkat. Tim 1, tim 2, dan tim 3 berangkat bareng. Jadi kita udah nggak punya tim lagi nih. Jadi kita langsung rendetan jadi satu. Udah, masih ada di jalur itu sebelum ke pos Arban. Nah di sini di perjalanan ini gue ngerasain mungkin yang dirasain sama kawan gue ini yang gue rasain sekarang. Jadi gue kayak diikutin orang mulu bang. Di perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu gue kayak diikutin orang. Jadi nggak cuman kayak diikutin bang, jadi
kayak di sisi dan kanan itu kayak benar-benar terlihat sesuatu yang tadi kabutnya cuma kayak kabut gitu aja, ini udah kayak membentuk. Dan yang paling gue ngerinya lagi sih, ini sosoknya tinggi tapi kayak gimana ya, ini putih cuman kayak berbentuk kaki panjang gitu bang, kaki panjang itu dia pada nyender di pepohonan itu, dia pada di situ di pinggir-pinggir itu, yang tadinya cuman kabut nih gue lihat itu di sepanjang jalan, di sepanjang trek kayak begitu. Gue bilang dalam hati gue, apa ini yang dirasain teman gue kayak gini. Udah dari situ gue jalan terus, dan yang gue rasain itu tuh terus ngikutin gue. Gue selalu nengok ke belakang, dan gue pastiin cuman gue orang terakhir gitu. Gue takutnya sih bukan ke arah yang situnya lagi bang, malah gue yang justru gue takutin anggota gue ketinggalan gitu kan. Gue tengok lagi, emang gue orang terakhir, nggak ada lagi. Singkat cerita gue sampailah di pos Arban waktu itu. Pos Arban. Nah ternyata ke tim gue yang 5 orang yang di depan ini dibilang gue lanjut bang ke Tanjakan Asoy pos 5. Ya udah masih aman, gue bilang ayo gas lagi. Gue kasih break sekitaran 10 menitan waktu itu. Terus tiba-tiba anak-anak, ayo bang jalan lagi. Ya udah pada enak kan, ya udah yuk jalan lagi. Ini pun langkah kita orang tuh udah nggak beraturan bang. Jadi kayak main duluan. Gue nggak pernah mau nanya apa yang lo lihat, gue nggak pernah mau nanya di jalur itu, gue nggak pernah mau nanya. Cuman kayaknya apa yang gue rasain dirasain juga sama mereka. Itu dulu pasti banget, soalnya ini jalurnya nggak beraturan, ngomong duluan kayak gitu. Kok kayak gini gue bilang gitu. Yaudah sampailah kita di pos Arban itu dan lanjut lagi langsung ke pos 5. Nah di pos 5 gue bilang udah kita ngecamp di sini aja, jangan kita maksain ke pos 6 gitu kan. Nanti kita bisa lebih pagi lah buat summit ke atas gitu kan. Yang penting kita bisa pasang badan dulu biar enak dulu badan, baru kita bisa summit. Kita tentuin jamnya jam berapa kita muncak ke atas. Yaudah akhirnya kita sepakat kita masang tenda di pos 5 itu, Tanjakan Asoy. Nah gue posisi tenda gue jadi peserta ada di sebelah sini, jadi gue kayak panitia, gue ngelingkar gitu bang. Jadi gue ngelingkar ya, bikin dapur kecil lah, kita bikin dapur kecil buat makan segala macam. Nah pada saat gue lagi bikin tenda, peserta tenda udah pada berdiri, tinggal tenda gue nih. Jadi gue bantuin tenda orang lain dulu baru tenda gue berdiriin. Pada saat gue pembuatan pasang tenda itu, gue nginjek tai macan ngomong. Gue bilang, yang negesin sih temen gue, ini bau apa sih? Gue tiba-tiba kayak nyium, ini gue baunya gak enak banget kalau ini. Jadi nggak tahu lah itu perbuatan siapa yang ada di sana, gue juga nggak tahu. Ya lagi-lagi buat pelajaran lagi, kalau memang mau kayak begitu tolong digali dulu lah, jangan sampai merugikan orang lain. Udah air susah terus harus bersihin sepatu kayak gimana gitu kan, ya lo tau penderitaan orang kayak gitu. Udah nggak terlalu bahas, akhirnya gue gali tanah terus gue kubur lagi, terus sepatu gue jauhin. Nah udah dari situ kita habis makan kita istirahat dulu sebentar. Nah gue mau ngencing nih ceritanya bang. Gue mau ngencing pada saat gue habis keluar dari tenda, gue ngeliat ada pendaki jalan dari samping tenda gue arah ke sana. Jadi karena gue posisi datang ke pos 5 itu udah malam, jadi gue pikir memang di sana ya ada ini lagi kayak ada tenda lagi gitu pikir gue. Udah biarin aja orang sono, ya gue ngencing aja gitu kan, gue ngencing ngebelakangin tenda tuh orang jalan gitu sana, ngencing aja udah selesai gitu. Gue taunya pas mau summit. Gue summit jadi kesiangan semua nih bang. Gue summit sekitaran jam 5:30 pagi, harusnya ke jam 3 tuh ya kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue bangunin semuanya. Tapi di jam 3 itu gue denger kayak ada orang teriak sahur di jam 3. Pikir gue gini, ranger paling nih yang ngebangunin buat peserta pada mau summit gitu kan. Ya udah itu teriakan sahur cuma sekali doang gue dengarnya. Cuman karena emang gue ngantuk banget jadi gue lelap aja gitu bang. Udah sampai terbangun lah di jam 5:30.
6 kita udah bikin energen, kita minum, udah lumayan ngeganjel perut, udah siapin peralatan lagi. Udah tuh, udah gua mau diri. Yang gue lihat tadi gue mancing semalam itu ternyata di sananya itu udah hutan dan nggak ada tenda. Dan orang yang tadi malam gue lihat yang sosok pendaki itu gue nggak tahu, gue ngomong itu benar sosok pendaki atau cuman emang apa makhluk tak kasat mata ya, di antara dua itu pokoknya. Tapi gue ngerasa ini gue emang lihat tuh jalan ke arah sana ya, karena gue mikirnya tuh di sana ada tenda lagi, jadi udah nggak ada masalah gitu buat gue. Udah tuh dari sana gue lanjutin perjalanan sampai singkat cerita lah sampai di pos 6, pos 7 dan sampai di Simpang Apuy. Nah di Simpang Apuy ini gue ketemu ada 3 pendaki, 2 cewek 1 cowok. Dia berasal dari Bogor waktu itu, berasal dari Bogor. Udah ngobrol-ngobrol lah gue di sana, ngobrol-ngobrol sampai di mana gue sampai di atas yang bawahnya itu Gua Walet bang. Iya sampai sini Simpang Apuy, terus Gua Walet kan pelangnya. Nah, kebetulan HT gue menangkap sinyal dari pihak ranger yang menyatakan di puncak Gunung Cermai terjadi badai. Pada saat itu terjadi badai, jadi semuanya di rescue turun. Yang di puncak, dari puncak Cermai itu di rescue turun sama beberapa ranger. Nah, gue cuma stay di Gua Walet waktu itu, posisinya gue stay di Gua Walet. Anak-anak sebagian udah pada turun ke bawah bang, turun ke bawah melipir dari patok Gua Walet itu melipir ke kanan gitu kan, baru turun ke bawah gitu. Dan gue satu-satunya orang yang nggak mau turun. Gue kekeh di atas. Kenapa gue kekeh di atas? Karena gue lihat dari atas ini bentuk Gua Walet pertama satu udah serem, dan kedua gue lihat pendaki yang bukan teman-teman gue ada di situ juga. Nih, kenapa? Itu alasan pertama gue. Alasan gue kenapa gue nggak mau turun, satu gue ngeliat Gua Walet gue udah serem. Yang kedua, gue lihat pendaki yang bukan kawan gue ada di situ juga. 30 orang temen gue di bawah, sisanya gue nggak kenal. Pada saat itu jelas-jelas yang cuman turun ke Gua Walet adalah teman-teman pendaki gue semua. Sisanya nggak ada. Sampai gue disamperin sama Teddy yang tangannya seperti itu beku itu. Bang, ayo bang turun, bahaya di atas. Anginnya kenceng banget bang, ngomong. Anginnya kenceng banget. Akhirnya udah mau tidak mau gue harus turun, karena gue juga nggak mau ngambil resiko juga gue terjadi apa-apa di atas itu. Akhirnya gue turun ke bawah, dan yang setelah terjadi gue lihat di atas itu, setelah turun gue ke Gua Walet itu, apa yang gue lihat di atas itu, yang gue lihat cuma teman-teman gue doang, dan pendaki-pendaki yang lain gue lihat tadi di atas itu nggak ada. Gue udah feeling dari atas, ini bukan orang yang di bawah sini, bukan orang. Kenapa gue nggak berani? Gue takut turun ke bawah karena gue liatnya bukan cuma teman-teman gue yang ada di situ, tapi ada pendaki-pendaki lain banyak bang. Nggak cuma 1-2, banyak. Nah, dari situ gue lagi-lagi gue nggak cerita masalah itu. Dan gue bilang yuk bongkar kompor, kita bikin sosis, kita bikin cireng, kita bikin masakan, kita bikin teh, kita bikin kopi. Posisinya memang hujan gede waktu itu. Dan gue lihat di ujung sana ada yang tadi pendaki 3 orang tadi yang dari Bogor itu, gue lihat dia begini, ceweknya gini. Akhirnya hujan reda. Pas hujan itu gue sempat ngegali, taruh jas hujan buat nadangin air hujan, buat kita ngambil air gitu. Nungguin dari stalaktit kan lama banget kan di Gua Walet kan ya. Begitu airnya juga putak banget. Akhirnya ya itulah langkah itulah yang gua ambil. Dan akhirnya taruh di botol. Nah ini orang Bogor ini gua ajakin buat berjemur lah, kasarnya mataharinya udah enak gitu kan. Dan dari HT juga dapat kabar udah kondusif di atas gitu, Cuman lagi-lagi gue nunggu kabar dari pihak ranger nih, nggak mau ngambil putusan langsung tes, ayo naik yuk gitu. Dah, balik lagi ke cerita. Gue ajak nih orang Bogor yang 3 orang itu, ternyata dia punya penyakit asma bang. Dia bilang dia ngikut open trip sebanyak 15 orang. Akhirnya gue tanya dong, teman-temannya pada kemana bang? Jadi pada duluan bang. Iya, pada duluan. Ini cuma bertiga doang. Iya, lo tau dia cuma bawa apa? Bawa air 1 liter yang tinggal segini bang. Astagfirullah. Tinggal segini doang.
Dia akhirnya gue ngomong sama temennya yang laki, rambutnya gondrong, jadi gue panggil Bang Gondrong gitu, Bang lu nggak bawa apa-apa lagi? Kagak bawa bang, ini semuanya ada di tenda, dia bilang gitu. Tapi peserta yang lain naik bang ke atas, jadi kita cuma bertiga, dia bilang gitu. Jadi lu ditinggal nih? Iya, jadi main tinggal-tinggal, jadi main duluan sampai puncak gitu, sampai puncak. Dan pas gue lebih ke si pendaki cewek ini ya, gue bilang kok kan biasanya kan kalau peserta open trip itu ada riwayat apa penyakit apa, lu pasti kan? Iya. Lu ngomong nggak sama yang memimpin leadernya itu di open trip itu? Enggak bang, gue nggak ngomong. Kesalahan lo satu kayak gitu, gue bilang gitu kan. Dan gini deh, yaudah coba sarung tangan lo buka. Ini udah nggak pucat lagi di biru bang, mana ya bang, di biru. Akhirnya lagi gue ngelakuin hal yang sama, gue papahin bawang putih, gue suruh telan, sempet muntah juga. Akhirnya gue papahin lagi, telan. Udah akhirnya telan sama dia. Gue sediain teh hangat, gue sediain makanan. Dia tadi makanan yang pada dimanis nih, bagi gue gitu. Ayo kak makan dulu. Dan dia bawa kayak alat membantu napas kayak oksigen gitu. Iya. Apa namanya lagu nggak tahu lah, iya itu. kayak gitu ya. Dan itu udah nggak berguna bang. Wah, nggak tahu, dia langsung. Wah asli gue kaget banget. Yang TDA-nya 30 orang peserta gue yang nggak ngeh nih orang kenapa. Jadinya pada keluar semua kan. Kenapa? Tahu nih, gue takutnya hipo. Asli gue takutnya hipo. Ini nggak kuat nih orang, nggak kuat. Udah akhirnya jaketnya gue buka, gue udah beliin jaket kawan gue. Akhirnya gue suruh duduk, gue pijit bang, gue pijitin. Sepatu gue buka. Dan alhamdulillahnya udah agak enakan. Dan gue bilang nih pendaki bodoh-bodoh tolol sih, gue bilang ya. Lu gue rescue ya, karena gue nggak mau kalau lu terlalu maksain ke puncak nanti bakal kayak gimana. Lu gue rescue ya, gue bilang gitu. Tapi tetap batu nih cewek bang, gue tetap mau naik ke puncak. Akhirnya udah, gue di situ gue sempat marah bang, gue maki-maki dia lah kasarannya. Ya terserah lah orang pada saat itu yang melihat kejadian itu nganggap gue gimana. Ya gue mikirin nyawa orang gitu. Ini nyawa orang, gue nggak mau main-main masalah nyawa gitu. Gue juga kalau misalnya posisi ada di dia, ada yang rescue gue rescue gitu. Akhirnya gue bujuk, akhirnya mau gue rescue. Buat naik dari Gua Walet buat ke atas aja, itu udah susahnya setengah mati. Badannya lumayan agak besar. Lo tahu, naikin cuman tataan batu ke atas itu, sampai di atas langsung jatuh lagi. Jatuh lagi. Bilang, aduh, anak-anak sebagiannya pada naik. Karena gue bilang, gue rescue dia. Yang lo lanjut aja karena segala apa. Yaudah, gue tetap masih bawa HT waktu itu. Itu gue nungguin dia dulu. Dia ngeluarin alatnya lagi. Berkali-kali dikompa alat itu. Dan emang gak terjadi apa. Nggak ada ngaruhnya sama sekali. Gue suruh minum dulu, cuma minum sama dia. Minum, istirahat bentar, dikompak lagi. Dikompak beberapa kali, dan dia bisa diri. Kebantu juga dia bisa diri. Yaudah. Nah temen gue yang dari atas 2 orang turun. Bang, gue kayaknya nggak mau lanjut ke puncak. Anak-anak butuhin lo. Gue nggak sanggup. Temen gue yang 2 orang bilang kayak gitu. Gue nggak sanggup. Gue nggak tahu alasan dia, pokoknya alasan dia cuman gue nggak sanggup buat lanjutin lagi ke atas. Sekarang gini aja bang, lo pas ikut teman anak ke puncak. Ini orang Bogor ini gue yang rescue. Akhirnya gue dikontak sama yang di atas kan, sama yang ketua yang di open trip itu. Dia bang lo naik. Biar 2 orang ini yang ini. Gue ngomong sama orang Bogor nih. Lo sama dia nggak apa-apa bang. Yaudah. Gue juga harusnya sih gue rescue dia ke bawah, tapi ini peserta 30 orang ini butuh gue dilema bang posisi waktu itu. Gue dilema banget. Gue sempat lama di situ. Gue jadi orang terakhir yang naik ke puncak. Gue mutusin akhirnya buat
ke puncak juga akhirnya. Soalnya gue ditungguin banget sama anak-anak di atas. Pada saat perjalanan, udah gitu 2 orang ini turun, jadi berempat nih di rescue sama teman gue, jadi berempat 4 orang kan. Ya udah, gue tungguin sampai dia benar-benar ngilang. Di kabut itu udah tebal banget. Udah sampai ngilang, baru gue lanjut ke atas. Baru jalan beberapa meter ke atas, hujan gede lagi. Dan gue pakai jas hujan. Di atas ketinggian 3000 sekian, nih hujan masih ada kayaknya. Waduh, kacau banget ya kan, berarti kenceng banget anginnya. Udah, singkat cerita 15 menit nanjak ke atas, sampailah gue di puncak Gunung Cermai. Sampai di puncak Gunung Cermai, kita foto-foto di sana, kita abadiin, terus kita doa. Gue juga panjatin doa buat almarhum yang udah pernah terjebak di sini, yang hilang di sini. Ada kawan gue juga tahun 96 meninggal di Gunung Cermai juga. Akhirnya kita bacain Al-Fatihah, setelah itu kita turun ke bawah. Nah, cerita pas pada saat turun ke bawah ini nggak ada, biasa aja, lancar-lancar aja, aman-aman aja. Cuman memang kita ngaret waktu aja di kondisi itu, kita ngaret waktu. Dan sampailah di pos 5. Udah sore banget, udah sekitar jam 4 atau jam 5 waktu itu. Estimasi gue molor, seadanya molor estimasi gue. Dan sampai di pos 5 itu gue tahu, soalnya sebelumnya orang Bogor ini bilang tenda gue persis ada di samping tenda lo bang. Orang Bogor yang di rescue sama kawan gue ini. Akhirnya gue tahu nih tendanya, gue samperin ke dalam. Gue tanya, ketua open trip ini siapa? Ini orang udah makan, gue lihat si cewek ini udah makan. Dari 15 orang itu nggak ada yang ngomong sama sekali, termasuk orang Bogor yang 3 orang itu. Gue cuman mau bilang, lu kalau nggak ada open trip ini, lu pikirin nyawa temen lo, jangan lo main tinggal aja. Lo tahu ini orang mau mati di gua Walid, gue bilang gitu. Kalau nggak ditolongin sama kawan gue kayak gimana, lu mau tanggung jawab. Dari 15 orang itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Udah setelah gue ngoceh-ngoceh di tendanya mereka, gue balik ke tenda gue. Di tenda gue siapin makan. Emang gue sengaja buat turun duluan buat nyiapin semuanya, karena peserta gue masih ada di jalan. Udah gue siapin semuanya, masakan, semua gue masak, gue bikin nasi liwet, gue bikin lauk segala macam. Akhirnya kita makan nih. Kita makan, dan setelah makan, biasa orang Indonesia setelah makan kita capek ketiduran bang. Ketiduran. Dan gue tahu itu bangun-bangun itu udah gelap lagi aja. Ini udah gelap lagi. Harusnya gue sampai di bawah harusnya. Ya udah, karena gue juga nggak mau maksain keadaan juga. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, ikut alurnya aja, gue pikir gitu kan. Dan tenda itu udah nggak ada lagi. Ada tenda pendaki yang baru naik doang, baru masang tenda di situ. Tenda yang orang Bogor itu yang tadi udah nggak ada, dia udah cabut. Posisi gue mungkin lagi gue tidur, dia udah cabut. Sempat ada yang bilang, bang orang Bogor tadi kesini, salam. Oh iya deh. Kira kita kemas-kemas deh. Kita mutusin buat turun dari puncak, dari pos 5 itu buat turun ke base camp. Gue lihat jam sekitaran jam 9 waktu itu. Udah kita prepare. Gue lihat ada ini lagi PR setelah kita muncak adalah sampah. Ada 2 gunungan sampah yang besar. Dan ya itu tadi, kita nggak ada open trip, kita harus tanggung jawab juga masalah sampah. Meskipun sampah tanggung jawab semua gitu bang, tapi tetap aja kita harus lebih bertanggung jawab. Akhirnya kayaknya nggak ada yang mau buat sampah nih, pikir gue gitu kan. Gue pilih sampah. Anjing berat banget. Lumayan lah inilah. Gue ikat, gue taruh di belakang keril gue. Gue butel pakai webbing. Tol. Wah lebar banget kan, jadi gue gede banget keril gue kan, di kebok gue kas gede banget. Yang satu sampai yang lumayan agak berat ditenteng pakai trekking pole. Ditenteng 2 orang. Ntar ganti-gantian aja ya. Ya udah, gue lihat start jam 10 malam. Jam 10 malam tuh kita start. Lagi-lagi yang gue takutin terjadi, trek malam. Lagi-lagi, dan kita bakal ngelewatin jalur yang ekstrim lagi. Jalur naik, parah, turun, jangan bilang enak. Ya. Cermai, ini yang kita omongin Cermai. Udah, dan ada yang nyeletuk. Bang, estimasi kira-kira berapa jam ya nyampe? Jam 10, jam 12 juga nyampe bawah. Sekali lagi gue berbohong untuk kebaikan, untuk penyemangat dasarannya sih. Wow, semangat. Cek body. 1, 2, 3. Sampai gue terakhir 31. Lengkap, komplit.
Bismillah, gas jalan. Gue tetap ada di belakang. Dan nih tim 1 jalan, kita agak berjarak dari tim 2, dan gue tim ketiga berjarak lagi. Udah dari pos 5 kita mulai masuk lah di pos 4 Arban. Masuk jalur situ, dan gue nggak tahu dari pos 5 ke pos 4 gue nggak ngerasain hal yang aneh. Kenapa dari pos 4 ke pos 3 di jalur itu gue ngerasain aneh mulu. Lagi-lagi yang gue rasain tadi sebelum naik, gue ngerasain ada orang yang ngikutin gue. Itu ada lagi penampakan yang di sisi kiri kanan. Gue doang sih nggak tahu bukan penampakan atau hasil halusinasi gue doang, tapi kabut tapi berbentuk bang. Kalau gue bilang itu bukan penampakan tapi berbentuk, tapi gue nggak bisa lihat jelasnya itu apa. Ya apa pocong, kuntilanak apa, gue nggak tahu gitu bentukannya apa, gue nggak tahu, tapi berbentuk aja, nggak seperti layaknya kabut gitu. Dari situ di pos udah masuk itu pos 4 ke pos 3, jadi temen gue bilang, bang break, gue ngantuk deh. Akhirnya dengan pertimbangan yang cukup agak alot, karena ini jalur-jalur yang agak lumayan, yaudah gue nggak mau maksain juga, yuk break, turun. Tim 1 dan tim 2 tetap jalan. Jadi gue cuman waktu itu, gue ingat banget, gue cuman 7 personel waktu itu di belakang adanya di tim 3. Dah gue duduk nyendiri sampah di tas sampah gitu, trek. Gue perasaan baru merem, gue pulas gitu bang, gue pulas buat ngerasain. Tiba-tiba dibangunin, bang jalan lagi. Udah jalan. Lu tau nggak, di situ gue udah 1 jam. Itu udah 1 jam ngomong, nggak sadar saking capeknya. Itu kita 7 orang tidur, semuanya 7 tidur. Cewek 1 di situ. Nih cewek 1. Yang di pendakian gue cewek ada 3 yang ikut. Jadi yang 2 orang itu udah duluan, tinggal 1 ikut gue gitu. Dah. Dan ini udah segerin mata, yuk lanjut lagi. Kita udah kelamaan banget di sini. HT posisi udah mati, udah nggak ada HT lagi. Nah, ikutin jalan, dan gue bawa headlamp yang paling terang di antara yang lain. Parahnya lagi, headlamp gue mati. Jadi kita cuman ngandelin lampu kayak senter, cuman gimana ya, dipegangnya gitu tuh bang. Jadi nggak nyorot, dia cuman gitu aja terangnya. Iya gitu aja. Gitu doang. Iya. Wah itu cuma satu penerangan, satu-satunya penerangan. Dan di jalur itu, gue jalan, gue ngerasa bener kayak ada suara jejak orang di belakang. Gue tengok, nggak ada. Gue jalan lagi, gue tengok lagi, kagak ada. Gue lanjutin jalan lagi. Pas gue tengok, gue ditabuk. Daun yang ada di depan gue tuh goyang, dan gue ngerasa sakit. Tapi nggak tahu biru atau enggak. Temen gue yang ada posisi persis di depan gue, bang lu kenapa? Nggak, gue kesandung. Gue bilang nggak gue kesandung. Tapi headlamp gue sampai ke muka bang, vlog. Headlamp gue sampai ke muka. Jalan aja. Ya, gue nggak tahu siapa yang nampar gue nggak tahu. Gue nggak tahu sama sekali siapa yang nampar gue waktu itu. Udah sampai di pos 3. Sampai di pos 3, gue benerin sampah gue. Sampah gue ikat lagi kenceng. Dan satu pertanyaan bodoh menurut gue sampai sekarang, bang, lu nggak capek? Harusnya jangan gitu yang pertanyaannya, bang gantian gitu. Enak ya. Iya. Ntar gue juga bisa nolak, udah nggak usah. Iya. Sosok kuat aja. Ini pertanyaan bodoh menurut gue. Bang lu nggak capek? Tuh mati gue. Yuk gas lagi. Pos 3, terus kita ngelewatin pos 2 Kuta. Di situ nyampe lah di Cigowong. Di Cigowong gue bilang break. Di situ gue lihat sekitar jam 3 pagi waktu itu. Jam 3 pagi, yaudah kita nge-break setengah jam. Gue bilang gitu, nge-break setengah jam. Ada yang udah godain babi lah, babi masih banyak. Iya, godain babi, terus ngambil air juga. Udah, gue ngerasa udah cukup, udah setengah jam, yuk kita lanjut lagi perjalanan. Nah, lanjut lagi perjalanan, kan dari Cigowong ke Basecamp itu jalannya agak lega tuh, enak itu bang. Cuman fatalnya ini banyak cabangnya, memilih kiri atau kanan gitu kan. Sempat di depan yang nanya, teriak nih, jadi emang karena posisinya emang ngegem aja, teriak, bang ini kemana ya?
Ntar deh gue kalau gue mau nginget pendakian gue selalu nengok ke belakang. Kanan ambil kanan. Bang, ini kemana lagi ya? Tengok lagi bang. Oh, kiri kanan bebas sih, gue bilang gitu. Nanti jatuhnya kita ketemunya Kalimati juga, gue bilang gitu. Tapi gue harusnya gue ambil kanan, karena gue ngelihat pendaki yang itu. Jadi gue berpikirnya agak takut bang. Jadi gue putusin buat ambil kiri. Harusnya gue ambil kanan. Ambil kanan, jalurnya enak. Kiri. Karena gue takut ketemu si petapa yang tadi. Karena gue juga belum tahu itu petapa atau orang atau beneran petapa atau itu yang ngomong. Itu siang. Ini kita bicara malam misalnya. Ambil kiri. Jalur semakin lebar. Ada beberapa gue lihat kayak ada pendopo di sana. Udah nggak masalah, karena memang udah dekat lagi base camp kan, pikir gue gitu. Di celah apa ya, kayak bukan tembok sih, kayak batu-batu gitu. Di baliknya itu pasti Kalimati, gue udah yakin banget. Jalurnya soalnya agak melipir begini. Nah, pada saat sebelum ketemu pentokan Kalimati, ini Kalimati sebelah sini, jadi pentokannya jalan sebelah sini kan. Nah itu, di situ gue lihat yang tadinya cuma pohon-pohon biasa, lama-lama ngebentuk bang. Sekeliling gue itu batu, itu tembok, batu bata yang tersusun rapih, nggak warna coklat, kayak batako, cuman bentukannya kayak batu bata gitu bang, kayak batu bata gini. Itu keliling gue. Ini pohon, di balik pohonnya itu tembok, dan yang ngeliat bukan gue doang. Gue ngeliat. Cuman karena emang gue lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba temen gue yang ngomong, bang, kok gue ngeliat ada tembok ya? Bukan. Jangan. Deh, jalan lagi. Itu tembok masih kita rasain sama-sama. Kita rasain. Lagi-lagi nih, ini yang cewek ngomong, bang, ini tembok apa ya? Gue ngomong sama mereka waktu itu, gini, oh, ini peninggalan zaman dulu. Jadi wajar aja ada tembok yang kita lihat di sini. Masuk akal. Dan jujur gue nggak tahu sejarahnya bisa ada tembok di Gunung Cermek. Gue belum pernah dengar sejarahnya soalnya. Jadi gue asal ngucap aja gitu bang, ngomong berbohong lagi gue demi kebaikan. Udah, lanjutin lagi berjalan. Di sepanjang perjalanan itu gue merasa gue gerah banget. Ini tembok gue masih lihat, tapi lama-lama tembok itu makin menjauh. Udah pohon-pohon lagi. Logikanya kalau kita menjauh dari jalur, tembok itu bakal ngejauh. Ini kita masih di jalur lurus, temboknya ngejauh. Dan sampailah kita di jalur kayak seperti batu nurun gitu, dan sebelah sana Kalimati. Bang, lewat mana lagi nih? Temen gue udah mau ambil kanan. Jangan, lu balik lagi tuh nanjang. Ambil kiri, puter. Udah, kiri putar, kita ambil kiri. Dan kita sampai di gerbang Palutungan itu, yang gambar lutung itu, kita udah ketemu azan subuh. Udah azan subuh, udah kedengar suara azan subuh. Dari situ udah kita lanjut turun lagi. Dan sampailah gue di base camp. Dan sampai di base camp gue disemprot sama TNI. Karena yang gue pinjam itu mobil TNI. Iya. Gue abis disetanin, gue kena maki sama TNI. Lengkap sudah penderitaan. Lengkap sudah. Mistiknya oke. Ini nggak usah pakai diomelin TNI. Iya. Ini gemetarannya beda banget. Iya, bener. Kamu untung nggak saya tinggal. Ya udah, gue minta maaf. Saya minta maaf, Pak. Estimasi saya meleset. Anak-anak pada lelah. Ketimbang saya maksain untuk turun nantinya kenapa-napa. Jadi ya saya minta maaf. Akhirnya kita baik. Buat diri aku.
Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Lukas ya ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai melalui jalur Palutungan pada tahun 2020 Bang ya. 20. Memang kalau gue sendiri kalau ada pendaki atau orang yang menceritakan Gunung Ciremai itu langsung kebawa suasana itu. Kayak tadi ketika Bang Lukas cerita langsung kaget-kaget mulu soalnya kayak yang selalu gue bilang Gunung Ciremai merupakan kayak apa ya, nggak tahu lah kan susah untuk dijelaskan gitu. Nah, untuk kita kilas balik nih Bang mengenai pendakiannya Bang Lukas, memang saat itu membawa orang 30 Bang ya, membawa peserta gitu ya, soalnya pendakian nggak cuma sama temennya nih Bang ya, tapi benar. open trip. Nah, open trip teman-teman semua. Nah, kita coba bedah satu persatu. Mungkin yang pengen gue tanyakan, yang bikin penasaran itu ketika melewati sebuah kalimat ya. Itu ada teman-teman semua kalau lewat Gunung Ciremai lewat Palutungan tuh ya. Sebelum pos 1 Cigowong tuh Kalimati. Itu kan abang lihat semacam orang petapa. Iya, seperti Entah itu cowok, entah itu cewek. Nggak jelas. Maksudnya nggak jelas tuh nggak terlalu detail Bang ya. Nggak detail banget. Ketika rombongan abang lewat itu cuma diem aja Bang. Kayak gini aja. Nggak ngelihat kah atau ngomong kah? Dia udah begini aja. Oh, yang kayak ada gocerukan gitu kan ya? Iya, cuman kayak celah gitu. Celah gitu doang. Iya. Yang bawahnya kan air-air gitu. Itu celah itu doang, itu di situ. Kalau bisa ingat pakainya kayak gimana sih Bang? Cuman yang seingat gue cuman dia kayak baju gamis putih. Baju gamis putih. Di baju gamis putih aja gitu, panjang. Udah. Rambutnya. Udah terus begini. Nah, mukanya ini gue nggak jelas ini raut si cowok atau cewek. Itu yang nggak bisa gue tangkap sampai saat ini. Karena sambil nunduk itu Bang ya. Iya. Sambil gini kan jadi nggak terlalu jelas. Kecuali kita begini kelihatan lah muka atau perwujudan atau perawakan cewek apa cowoknya gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah di pos 1 Cigowong. Nah, ini nih gue tadi bener-bener merinding banget teman-teman semua karena tadi mempraktekannya itu seakan-akan suaranya seperti itu yang di WC Bang ya. Mohon maaf teman-teman pas Bang Lukas nih berak gitu kan. Itu ada. Jadi teman-teman semua Cigowong itu ada warung, ada musyola, ada WC juga tuh. Karena di situ juga pos 1 Cigowong bisa untuk bumi perkemahan tuh, buat camping-camping. Makanya ada toilet gitu. Nah, itu kan ada toilet kayak ini namanya toilet di gunung mah serem pasti dah. Karena nggak ada penerangan dan sebagainya. Nah, dan itu kan abang jadi satu pintu tuh kayak ngeblok gitu ya. Iya, ngeblok. Satu kan masuk tep. Nah, ini yang bikin penasaran itu suaranya tuh Bang. Pada saat gue masuk ke situ, jadi ada 2 pintu nih Bang Umar. Iya. Pintu sebelah kiri, sebelah kanan. Gue pilih sih sebelah kanan. Nah, masuk ke pintu itu, ngeblok, ada pintu lah itu pintu. Iya. Jadi 2 kan. 2. Jadi depan 2, depannya lagi 2. Depannya 2. Nah, gitu. Awalnya sih, gue dengar ada orang aja di samping. Awalnya gue dengar ada seorang samping. Tiba-tiba, lama-lama kok ngegerem. Iya. Aduh. Slow aja. Sampai 2 kali kan Bang ya? 2 kali dong. Dan yang kedua yang lebih kenceng banget. Kenceng lagi. Ngebas banget Bang. Ngebas. Banget. Oh, dari situ gue mutusin. Langsung. Udah selesai. Padahal belum kelar Bang ya. Nanggung. Karena ya apa ya, suara-suara kayak gitu yang kayak seakan-akan lirihan atau yang terbawa oleh suara angin tuh bikin serem menurut gue Bang. Ketimbang orang ngomong kamu jangan sini, gue masih mending. Kalau udah buyar bener, pikiran tuh buyar teman-teman semua. Dan memang tadi udah jelaskan bahwasanya menggema. Dan ketika abang keluarkan emang gak ada siapa-siapa dari. Itu yang gue bikin kaget. Nah itu, misalkan itu orang berak ya kali beraknya begitu. Ya masa ngeden gitu. Ngeden namanya gitu juga sih gitu kan. Kalau niat nakutin gue. Iya, siapa tahu iseng mah Bang Lukas tuh gitu kan. Kalau niat nakutin gue, pas gue buru-buru keluar dia ada tuh. Iya. Iya bunyi, Iya. bunyi, bener. Ininya juga enggak rahat. Iya, Batu-batu. Sekian detik, ya. Nggak kayak di rumah Ubin gitu. Iya. Dan berikutnya teman-teman semua yaitu ketika sampai di pos 5 Bang ya, mereka memutuskan untuk nge-break, tapi sebelum itu kan Bang Lukas jaga gawang nih bahasanya gitu yang paling belakang nih. Terus kan di apa namanya, di shuffle Bang ya, abang di depan terus temen abang di belakang. Nah, ternyata pas abang di belakang itu semacam ada ngikutin dan kabut, tapi lama-lama berbentuk. Awalnya cuma kabut biasa, ya normal lah kabut lah di gunung gimana. Lama-lama tuh kayak membentuk.
Oh. Jadi kayak ada yang apa ya? Kalau bisa gue gambarin kayak ada yang nyender Di pohon. ada yang posisinya tinggi, yang kakinya gue bilang juntai panjang gitu. Tapi warna putih. Warna selayaknya kabut bang ya. Tapi Ini ngebentuk. Itu kalau gue ini lebihnya lagi sih, itu tinggi banget bang. Jadi Oh. kakinya itu kayak pangkal kakinya itu ada kayak ada di kepala kita itu kaki gitu. Iya pak, jadi Panjang dari banget. pohon gitu. Jadi gue nggak bisa lihat dari setengah badannya ke atas. Ke atas, iya. Udah gelap gitu kan. Itu kan udah mau gelap bang ya. Iya. Sore kalau sore malam tuh kalau cermai udah otomatis kabut gitu. Udah. Karena yang tadi dijelaskan oleh Bang Lukas bahwasanya rapat banget hutannya, bener-bener rapat teman-teman semua. Dan kemudian berikutnya adalah di pos 5 ya yang dimaksud oleh Bang Lukas tai macan itu tai Ya, orang. gitu teman-teman semua. Emang kurang ajar banget. Iya. Gitu kan. Bahwasanya kalau saya di posisi Bang Lukas juga ya wajar ngomel gitu kecuali kotoran dari binatang oke lah gitu Kan bisa diterima binatang gitu kan. Tapi kan ini kan orang manusia. otaknya di mana ada di mana masalahnya di tempat camp. Lo mau tau bentukannya? Gimana bang mencret kan melingkar gini Gede banget. Kali kan bang. kayak kue tart. Itu kaki getak. Anjing nyeplak banget. Anjing, posisi baru nyampe capek. Udah habis bikin tenda Iya, peserta. baru tenda gua nih. Wah, sana enak kan ngeliung tuh. Iya. Lagi masang pasak. Buah apaan nih? Iya. Gini dong. Ya. Kirain itu sebelum Bang Lukas bahwasanya yang ngubur tuh, oh tai macan beneran. Kirain gitu ya. Pas kubur, tai orang maksudnya tai kotoran pendaki, gitu. Masalahnya oke. Yang udah nggak bisa nggak ngerti lagi deh itu udah kebelet. Itu misis banget bang. Sumpah, horor banget tuh bang. Takut nih bang. Iya. Kan sayang ya air kita udah kita jaga-jaga. Jaga-jaga buat ya. Apalagi Gunung Cermek lagi nggak ada air. Nggak ada air. Oke, berikutnya ketika Bang Lukas kencing nih, Bang, ada 2 pendaki yang jalan nih, Bang. Iya. Ya, itu kan cewek cowok atau perawakan gimana? Apakah di bawah headlamp atau cowok semua? Cowok. Arahnya itu mindset Bang Lukas bahwasanya oh situ ada. Itu ada tenda lagi. Iya. Karena kan gue posisi baru nyampe emang udah gelap. Iya. Jadi yaudah gue pasang tenda. Ya gue yaudah selesai. Nah gue mau ngencing, tiba-tiba tuh orang lewat. Oh. Gue baru keluar tenda dia orang lewat. Yaudah karena emang di situ emang posisinya rumput-rumput, terus ada di dekat tenda gue nggak terlalu jauh. Gue juga agak melipir agak sana dikit. Iya. Jadi tuh orang jalan ke sana doang. Tanpa dia ngomong, Enggak. Dia nggak nengok juga enggak. dia ngobrol berdua juga enggak. Di jalan aja udah. Boran selai ke pendaki Bang Etok gitu ya. Iya, gitu doang di jalan. Aduh. Nah, udah pikir. Nah, mindset gue kan di situ ada. Nah, karena tenda. tadi Bang Lukas baru sampai tuh malam jadi nggak bisa orientasi medan terlalu jauh Bang ya. Benar. Itu oke. Berikutnya yang bener-bener apa ya memancing emosi atau apapun itulah ketika pas mau summit tuh Bang. Iya. Pas di cabang Apuy Palutungan bahwasanya Bang Lukas ketemu dengan 3 orang asal Bogor, cewek 2 cowok 1 itu apa ya dievakuasi tapi malah Bantu maksain. bukannya terima kasih tapi malah memaksakan diri sendiri untuk menjemput resiko gitu kan Bang ya. Dan mungkin pihak Open Trip itu sendiri mungkin Bang ya udah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, punya riwayat gak? Riwayat gak? Udah pasti itu. Tapi itu oknum peserta mungkin karena biar dia pengen naik gunung dia menyembunyikan riwayat-riwayat asmanya atau apalanya. Karena dia sendiri yang ngomong, gue mau lihat puncak Cermai. Oke. Dan dia beberapa bulan sebelumnya dia naik ke situ yang dia tembok kabut. Untuk dapet view. Jadi dia mengulang sekian kalinya dan bohong sama peserta orang tua. Open Trip itu. Open Trip. Open Trip itu bilang nggak ada penyakit apa-apa. Padahal asma itu kalau untuk berkegiatan fisik Bangnya itu sangat-sangat beresiko banget teman-teman semua. Bahaya banget. Dan berikutnya nih Bang, yang masalah di Goa Walet nih Bang. Ya terlepas dari 3 pendaki itu ya dari Bogor, Abang kan dapat
satu frekuensi ya HT-nya dengan pihak ranger Iya, gitu kan, benar. bahwasanya cuaca atau kondisi di puncak itu sedang berkabut, badai dan sebagainya. Tapi abang bertahan nggak turun ke Goa Lab Ke Goa. karena itu juga ada alasannya. Iya benar, tepat sekali. Alasan yang pertama, lihat Goa Lab serem. Udah serem. Yang kedua tadi yang udah diceritakan oleh Bang Lukas bahwasanya banyak Pendaki. tapi Bukan teman-teman gue. tuh gimana ya? Jadi teman Bang Lukasnya 30 orang. Terus ada lagi pendaki itu ramainya kan minta ampun. Jadi kenapa gue itu sih tadi gue bilang temen gue pada di dalam gue lihat teman-teman gue kenal. Cuman nih ada orang pendaki yang gue nggak kenal, padahal itu jelas-jelas yang turun ke bawah itu cuman teman-teman gue. Kenapa gue pastiin gue nggak mau turun? Karena itu bukan teman-teman gue semuanya. Nah, pas abang ke puncak, jangan ke puncak, pas turunnya udah nggak ada bang ya? Udah nggak ada orang. Cuma Itu teman-teman gue doang 30 termasuk orang Bogor 3. Bogor 3. Iya. Total 34 Ya. sama abang kan. Nah, itu loh. Jadi apa ya? Gini teman-teman semua, kalau cerita dari semua pendaki itu banyak sekali yang penuh teka-teki, penuh misterius. Misteri itu ya namanya gunung bang ya, banyak sekali misteri yang nggak bisa kita ungkapkan secara nalar gitu. Tapi itulah bahwasanya ya pengalaman seorang atau pendaki berbeda-beda. Benar bang. Nah, kemudian mungkin yang terakhir nih bang, yaitu gue sangat penasaran dengan tembok sih bang. Sebentar ya bang. Iya. Tembok gue ngebayangin banget nama kayak batako tapi kayak bata warnanya kayak abu-abu gitu. Iya, benar. Gitu kan bang. Terus tep kayak main Minecraft bang. Jadi tuh Gitu kan tuh. makin lama ini tinggi aja temboknya. Kayak benteng. Itu kanan kiri jalur bang. Apa ngelingkar? Kanan kiri jalur. Kanan kiri berarti depan tuh masih Depan jalur aja. ya. Depan jalur aja. Kanan dan kiri. Dan kiri. Dan itu yang ngelihat teman-teman semua nggak cuma Bang Lukas Nggak tapi cuma yang gua doang. di tim belakang bang ya. Iya. 7 orang Tapi itu ya. yang khususnya di tim belakang. Tim belakang itu kan bahwasanya kok ada tembok, ngeliat tembok kan? Iya. Itu apa ya? Tembok di hutan. Oke lah misalkan kita ketika berangkat naik ngelihat sebuah bangunan, Iya. masuk akal. Tapi bangunan mana yang semakin lama dia tuh makin jauh gitu, Makin menjauh. gitu kan bang? Jadi kayak sekarang kan mindset kita kayak apa ya, gerbang atau apalah, gitu kan ke tembok. Kan kalau logikanya kan kalau kita menjauh dari tembok baru tembok itu berasanya nggak jauh. Iya. Ini kan kita jalan di satu titik, tapi dianya nggak jauh. Dianya ngebuka gitu loh. Kalau makin dekat kan berarti makin nutup. Iya makin nutup. Ini makin ngebuka. Seakan-akan kayak ya jalanan. kayak masuk. Iya kayak masuk. Dan alasan itu kenapa gue lewat situ karena gue takut Nah ketemu lagi sama petapa. Yang Kenapa gue mutusin buat ambil kiri aja. saat itu kan Bang Lukas sudah orientasi Medan. Kalau kanan nanti ketemu lagi. Karena kanan itu kita pasti ngelewatin kali ini. Iya Kalimati dan bisa lagi naik lagi juga kan bisa. Tadi makanya ke kiri dan memang kanan kiri sama bang ya. Sama. Tapi kenapa kiri? Karena menghindari. Gitu. Takutnya itu kan. Kalau kita yang ngelihat seorang petapa di sebuah hutan, pasti kita merinding sedap juga. Kecuali tuh orang warga biasa lagi nyangkul, oke lah gitu. Tapi Iya nyari kayu. dari kayu itu lagi diam aja, pakaiannya putih-putih itu deh. Gue deh kayak tadi Bang Lukas dari awal cerita sampai akhir tuh, gue kayak merasa di situasi saat Bang Lukas jalan gitu loh. Bener-bener detail teman-teman semua, bener-bener. Gue juga bingung mau nanya apa karena Bang Lukas tadi menceritakan sangat detail dan nggak ada celah untuk nanya nih, sebenarnya nggak ada celah untuk nanya. Tapi saat satu lagi bang, ketika ngelewatin bangunan itu kan abang berbohong untuk kebaikan. Iya. Bahwasanya ada bangunan Belanda atau apalah gitu, bangunan lama. Tapi saat abang ngelewatin itu perasaan abang gimana sih bang? Itu kan di luar nalar banget ya. Ya gue masih bertanya-tanya aja sih, maksudnya kok bisa ada tembok di sini? Dan emang gue nggak pernah dengar sejarah ada tembok di Gunung Jamai. Iya. Nggak pernah dengar gitu pikir. Iya. Jadi
ya nggak tahu lah. Nggak tahu, Gua apalah. juga nggak jelas. Ya yang gue lihat ya itulah. Itulah pokoknya yang tadi Bang Lukas ceritain. Jadi teman-teman semua yang mungkin tahu yang normal para normal Orang parah. bisa Bisa. komen-komen lah apa yang Dijawab lah, gua juga nah pengen dijawab tahu. apa tuh, karena Bang Lukas juga nggak tahu apa apalagi gua gitu kan. Tapi informasi atau cerita dari Bang Lukas memberikan kita sebuah pengalaman untuk kita belajar terkait yang 3 pendaki asal dari Bogor, bukan untuk menjelajakan Bogor itu sendiri, bukan untuk menjelajakan open trip itu sendiri, tapi ini untuk kebaikan bersama Bang ya. Bahwasanya kita harus menyiapkan fisik, mental dan juga sama riwayat-riwayat itu Bang ya. Ya, kalau bisa jangan bohong lah. Nah itu, dan tadi juga ada ilmu daging banget tuh ketika kita kedinginan, papak tuh bawang putih, bawang merah gitu kan. Papak tuh karena memang leluhur kita, jangan lu nenek gue juga kalau dingin nih tong gitu kan nih. Pas itu tuh banyak sekali kan ketika kedinginan di apain lah Bang. Satu lagi Bang, lupa, pasti tampar Bang. Itu Bang, baru inget tuh. Kayaknya sinkronnya pas gue naik, gue selalu denger dia di belakang. Gue sih agak ngucap dalam hati, apaan sih lah, gitu loh. Apaan sih lah. Udah sih jangan ngikutin gue gitu. Naik, turun juga gue ngomong gitu dalam hati gue tadi. Udah sih. Iya juga sih. Apaan sih lah. Risih juga. Jangan rese gitu maksudnya. Gue nggak ngapain juga di hutan lu, gue ngapa-ngapain juga, nggak berbuat sesuatu yang negatif juga di hutan lu. Ya gitu pas gue tengok untuk ketiga kalinya pas turun. Iya. Tabok. Dan daun depan langsung. Iya, goyang. Tadi headlamp sampai ke muka. Sampai ke muka itu kan saking kerasnya tamparan. Kalau kita jeduk, oke lah, nggak akan goyang. Itu ini sampai meleset. Asli. Aduh. Dan kacau ya guys. Iya. Dan itu pengalaman yang sangat berkesan juga Bang ya. Karena setiap perjalanan selalu berkesan teman-teman semua. Gunungnya sama tapi naik gunungnya berbeda dengan temennya, pasti beda. Gunungnya sama, tahunnya beda, bulannya beda, pasti beda juga. Gak bisa disamaratakan. Oke Bang Lukas, sebelum ditutup videonya atau ceritanya, punya pesan untuk mengingatkan para pendaki yang suka naik gunung gak sih Bang? Ya paling pesan-pesannya, ya tadi gue ngebahas masalah yang tadi orang Bogor tadi. Ya jujur lah lo kalau melakukan open trip itu, jujur lah. Dan kalau lo lo sebagai sebagai pelaku open trip itu, lo bertanggung jawab sama peserta lo. Jangan sampai ada kejadian yang apa yang gue alamin kayak gitu. Nah, berapa bulan setelah itu gue ketemu sama yang ketua open trip itu di Gunung Guntur Bang. Ketemu lagi dan gue maki-maki. Oke. Karena yang tadi taruhannya nyawa bukan cuan teman-teman semua. Nah itu kan. Paling gitu aja deh gue pesan-pesan. Oke. Dan ingat teman-teman semua ya, abis nonton video ini nih, langsung nih mampir ke channelnya Bang Lukas, yaitu Lukas Priyatno. Dan untuk teman-teman semua yang suka baca-baca treat horor, langsung aja follow Facebooknya Bang Lukas, yaitu Lukas Priyatno. Oke, dan pengen gabung cerita-cerita nih Bang, untuk membaca cerita horor pendaki gunung, langsung aja gabung ke Facebooknya apa Bang? CHPG, Cerita Horor Pendaki Gunung. Bajunya yang dipakai sama Bang Lukas. Cerita horor pendaki gunung, ngopi horor. Penuh solor, kita ngopi horor di sini. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bang Lukas ya, udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua. Dan pengalamannya sangat-sangat berharga dan banyak dagingnya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Lukas bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Slamet. Selamat. Selamat mendaki ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang Lukas. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah.